pertama kita akan membahas tentang pengertian periodisasi sejarah. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak yaitu zaman atau periode. Ada beberapa tujuan periodisasi sejarah, yaitu yang pertama penyederhanaan, yang kedua memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah, yang ketiga mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis, yang keempat memudahkan pengertian pada peristiwa masa lampau, dan yang terakhir yaitu kelima untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Periodisasi masa prasejarah yaitu prasejarah sendiri diambil dari kata pra yang artinya sebelum dan sejarah yang artinya sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa prasejarah merupakan zaman di mana belum adanya sejarah atau kehidupan manusia. Pembagian zaman prasejarah terbagi berdasarkan dua unsur, yaitu yang pertama berdasarkan geologi. Geologi terbagi menjadi tiga unsur, yaitu yang pertama Paleozoikum, yang kedua Mesozoikum, dan yang ketiga Neozoikum. Kemudian berdasarkan arkeologi terbagi dalam beberapa unsur. Yang pertama yaitu Paleotikum, yaitu zaman batu tua. Kemudian selanjutnya Mesolitikum, yaitu zaman batu Madia. Kemudian Neolitikum, yaitu zaman batu muda. Dan selanjutnya Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Kemudian ada zaman perunggu. Kemudian lanjut ke zaman besi. Dan disinilah pada zaman besi merupakan periodisasi terakhir di zaman logam. Pada zaman ini kehidupan manusia sudah lebih berkembang. Saya akan menjelaskan periodisasi zaman pengaruh Hindu-Buddha. Persebaran pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada tahun 400 Masehi, sudah dapat dipastikan bahwa agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menandakan adanya kerajaan Kuta yang telah berkembang di Kalimantan Timur. Dengan adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi, berarti agama Hindu-Buddha telah berkembang sebelum 400 Masehi tersebut. Terdapat beberapa teori atau pendapat yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori tersebut ada 4, yakni yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisya, dan yang keempat adalah teori arus balik. Teori Brahmana menurut J.C. Vanler menyatakan bahwa Hindusiasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana atau kaum bangsawan. Pendapat tersebut didasarkan pada temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang hanya diketahui oleh kaum Brahmana. Kemudian yang kedua adalah teori Ksatria. Dari R.C. Majuntar mengatakan bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu-Buddha di
Kepulauan Indonesia disebabkan karena peranan kaum kesatria atau biasa disebut dengan kaum prajurit. Prajurit ini kan para prajurit India yang melarikan diri dan mendirikan kerajaan di Kepulauan Indonesia serta menyebarkan agama Hindu. Kemudian yang ketiga, teori Vaishya. Menurut N.G. Krom mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu Buddha adalah kaum pedagang. Para pedagang India berlayar ke Indonesia melakukan perdagangan, kemudian juga melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Melalui perkawinan tersebut, mereka mengembangkan kebudayaan India. Kemudian yang keempat adalah teori arus balik. Teori ini menekankan para penyebar Hindu Buddha ke Indonesia adalah peran orang Indonesia itu sendiri. Mereka mula-mula diundang atau datang ke India untuk belajar semisal agama atau mungkin kebudayaan Hindu Buddha. Kemudian setelah menguasai ilmu tersebut, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu yang telah didapatkan. Terdapat 3 kerajaan awal pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Kutai pada abad 4 hingga 9 Masehi. Pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-4, berdirilah kerajaan bernama Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang terletak di daerah Muara Kauman tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Para ahli arkeologi dan sejarah mengatakan bahwa informasi mengenai kerajaan Kutai bisa ditemukan di dalam 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan pada tahun 1879 hingga 1940 di sekitar daerah Muara Kauman tepi Sungai Mahakam. Pada salah satu prasasti Yupa terdapat tulisan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan bentuk hurufnya, para ahli yakin bahwa Yupa dibuat sekitar pada abad ke-5. Raja pertama kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Menurut para ahli, Raja Kudungga belum menganut agama Hindu. Hal ini didasarkan karena nama Kudungga merupakan nama asli Indonesia. Pengganti Kudungga adalah Aswawarman. Menurut prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Berubus, Kalimantan Timur, Aswawarman dianggap sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman, yaitu putra Aswawarman. Berdasarkan keterangan dari Yupa, Mulawarman merupakan penganut Hindu Shiva yang taat. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sedekah sebanyak korban 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana untuk upacara keagamaan. Upacara tersebut menunjukkan bahwa rakyat cukup hidup makmur, keagamaan dijaga dengan baik, dan rakyat sangat mencintai rajanya. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Kutai diperkirakan sebagian besar adalah petani dan juga pedagang. Masyarakat Kutai sebelumnya tidak mengenal kasta, namun setelah agama Hindu masuk, maka mulailah pengaruh kasta masuk pada lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan upacara Pratyastoma oleh Aswawarman. Pratyastoma merupakan upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta kesatria sesuai kedudukannya sebagai keluarga raja. Kerajaan kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara pada abad 5 hingga 9 Masehi. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, para ahli meyakini letak pusat kerajaan Tarumanegara di antara Sungai Citarum dan Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Dalam perkembangannya, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Kepemimpinan Raja Purnawarman tercatat dalam prasasti Ciaruten, di mana dalam prasasti Kerajaan Tarumanegara menerapkan konsep Dewa Raja, yaitu raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Pada prasasti tersebut terdapat gambar sepasang telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai telapak kaki Dewa Wisnu. Karena saat memerintah, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Tarumanegara. Selain prasasti Ciaruten, terdapat pula prasasti lain seperti prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Lebak, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Pasir Awi.
Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini terdapat di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibulang, Bogor. Pada prasasti ini ada pahatan gambar tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, gajah kendaraan Dewa Wisnu. Yang kedua, prasasti jambu. Ditemukan di sebuah perkebunan jambu Bukit Koleongkok. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang gagah, pemimpin yang termasyhur, dan baju jirahnya tidak dapat ditembus senjata oleh musuh. Prasasti ini menggambarkan bagaimana kebesaran Raja Purnawarman pada masa kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Prasasti ini diberi nama Prasasti Tugu yang menerangkan tentang penggalian saluran Gumati dan Sungai Candrabaga, yang menunjukkan keseriusan Kerajaan Tarumanegara dalam mengembangkan pertanian, transportasi air, dan juga perikanan. Yang keempat, Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Cidanghyang, Kecamatan Muncul, Banten Selatan. Dalam prasasti ini menerangkan tentang keperwiraan, keagungan, dan keberanian Purnawarman sebagai Raja Alam Semesta. Adapun prasasti Muara Cianten dan prasasti Pasir Awi yang ditemukan di daerah Bogor. Selain prasasti, sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara juga didapat dari berita musafir Cina yang bernama Fa Hin. Musafir yang datang di Jawa pada tahun 414 Masehi membuat catatan tentang adanya Kerajaan Tolomo atau Kerajaan Tarumanegara. Perkembangan Kerajaan Tarumanegara masih dapat diketahui sampai dengan abad ke-7 Masehi. Adapun warisan atau peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara antara lain Arca Wisnu, Candi Cibuaya, Candi Jiwa, dan Candi Blandungan. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Kaling pada 7 Masehi. Kerajaan Kaling atau Holing diperkirakan terletak di Jawa Tengah. Sumber utama mengenai Kerajaan Kaling adalah berita Cina, yaitu berita dari dinasti Tang. Berita inilah yang menggambarkan bagaimana pemerintahan Ratu Sima di Kaling. Sumber sejarah lainnya adalah prasasti Tukmas yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu. Melalui berita Cina dan prasasti Tukmas tersebut, banyak hal dapat diketahui tentang perkembangan Kerajaan Kaling dan kehidupan masyarakatnya. Menurut berita Cina, raja terkenal Kerajaan Kaling adalah Ratu Sima yang memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima merupakan raja yang tegas, jujur, dan juga sangat bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya, serta rakyat patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku. Di Kerajaan Kaling, agama Buddha berkembang begitu pesat. Bahkan, pendeta Cina bernama Wining pernah datang di Kaling dan tinggal selama 3 tahun untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Pada masa Kerajaan Kaling, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian bertani. Penduduk juga melakukan perdagangan. Kehidupan pada masa tersebut sangat tentram dan makmur, di mana beberapa gunung berapi di Jawa Tengah sebagai penyeimbang kesuburan utama untuk tanah pertanian dan perkebunan. Materi selanjutnya adalah perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya pada abad 7 hingga 15 Masehi. Menurut beberapa ahli, pusat Kerajaan Sriwijaya adalah di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya berawal dari sebuah wanwa atau perkampungan yang didirikan oleh Sapuntahyang Srijayanasa pada 683 Masehi. Bukit tersebut diperkuat dengan prasasti Kedukan Bukit. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa pada tahun 850 hingga 861 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan yang dimana kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang utama adalah prasasti, yang sebagian besar ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Selain prasasti ada pula sumber sejarah berupa berita Cina dari Itsing. Beberapa prasasti yang mempunyai hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya antara lain prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu,
Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangbrahi. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Jawa Tengah. Dibuktikan dengan ditemukannya beberapa prasasti seperti Prasasti Canggal yang ditulis pada tahun 732 Masehi, Prasasti Kalasan yang ditulis pada 778 Masehi, Prasasti Kelura yang ditemukan di daerah Prambanan, Jawa Tengah, berisi tentang pembuatan arca Manjasuri yang terletak di sebuah utara Prambanan. Selain itu ada juga Prasasti Kedu dan Prasasti Balitung yang ditulis pada tahun 907 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri erat kaitannya dengan kelanjutan Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Panjalu di bawah kepemimpinan Samarawijaya dan Jenggala di bawah kepemimpinan Mapanji Garasakan. Terjadinya konflik di antara keduanya memicu munculnya pertempuran pada tahun 1552 yang dimenangkan oleh Kerajaan Jenggala. Selanjutnya adalah Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh raja pertama yaitu Ken Arok pada tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Pada masanya Ken Arok membentuk dinasti Girindrawangsa. Namun pada tahun 1227 Masehi, Anusapati dapat mengalahkan Ken Arok sehingga ia dapat naik tahta kerajaan Singosari dan memimpin selama 21 tahun. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Dalam Prasasti Kudadu, Raden Wijaya diterima baik dan mendapat perlindungan dari kepala desa Kudadu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Madura untuk meminta bantuan dan perlindungan kepada Arya Wiraraja. Tahun 1293 Masehi, datang pasukan Kaisar Cina ke Jawa untuk menuntut balas terhadap Kertanegara yang pada kenyataannya telah terbunuh. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Cina untuk menggempur Jaya Katuang. Terjadilah pertempuran sengit antara tentara dengan tentara Kediri. Dalam pertempuran ini, Kediri dapat dikalahkan dan tentara Cina merayakan kemenangan dengan berpesta pora bersama Raden Wijaya. Setelah itu Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit.